Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu semangat dan tetap sehat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu proses integrasi Nusantara. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana akulturasi budaya Nusantara. Nah, pada minggu ini ataupun pada pertemuan ini yang menjadi topik pembelajaran kita adalah proses integrasi Nusantara. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa menganalisis bagaimana proses integrasi Nusantara. Dengan kata lain, kalian diharapkan mampu menganalisis bagaimana sebenarnya proses terjadinya Nusantara. Nah, seperti apa? Simak dalam penjelasan singkat melalui video berikut ini. Integrasi Nusantara. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai materi ini, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu integrasi. Nah, integrasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan ataupun keseluruhan. Itu adalah pengertian dari integrasi. Bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya integrasi akan melahirkan suatu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan dapat dihadapi secara bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari integrasi tersebut. Proses integrasi bangsa Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yaitu pada abad ke-16. Nah, pada proses integrasi bangsa Indonesia mulai mengalami kemajuan pesat sejak proses Islamisasi. Nah, pasti kalian sudah paham apa itu proses Islamisasi, yaitu masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi itu adalah awal berkembang pesatnya proses integrasi bangsa Indonesia pada masa itu. Jadi ada 3 faktor yang mendukung proses integrasi Nusantara. Yang pertama adalah bagaimana peranan ulama dalam proses integrasi. Yang kedua yaitu peranan perdagangan antar pulau. Dan yang ketiga itu adalah peranan bahasa. Yang pertama, peranan ulama dalam proses integrasi. Seperti yang sudah kita ketahui, agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan yang namanya kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal yang namanya kasta-kasta di dalam masyarakat. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Itu makanya timbulnya integrasi. Nah, di sisi lain, datangnya pedagang Islam di Nusantara mendorong berkembangnya tempat perdagangan di daerah pantai. Tempat perdagangan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai, sehingga membentuk yang namanya kerajaan. Nah, kerajaan apa? Tentunya adalah kerajaan Islam. Timbulnya kerajaan Islam merupakan awal terjadinya proses integrasi, karena pada proses Islamisasi pada masa itu proses integrasi berkembang begitu pesat. Nah, yang artinya bahwa proses integrasi itu berkembang begitu cepat. Nah, walaupun masing-masing kerajaan memiliki cara dan faktor pendukung yang berbeda dalam proses integrasi. Yang kedua adalah peran perdagangan antar pulau. Proses integrasi juga terlihat dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan sudah berlangsung di kepulauan Indonesia. Pelayaran dan perdagangan itu berlangsung dari tempat daerah yang satu ke daerah yang lain, dan bahkan dari negara yang satu ke negara yang lain.
Nah, kegiatan tersebut berlangsung dalam waktu yang begitu lama. Nah, sehingga hal yang demikian menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan antar pedagang dan penduduk setempat. Kegiatan seperti inilah yang mendorong terjadinya proses integrasi dalam kepulauan Indonesia pada masa itu. Terjadinya pelayaran dan perdagangan antar pulau di kepulauan Indonesia yang diikuti pengaruh di bidang budaya turut berperan mempercepat yang namanya proses integrasi. Nah, jadi seperti itulah peran perdagangan antar pulau yang mempercepat yang namanya proses integrasi. Ketiga itu adalah peran bahasa. Perlu juga diketahui bahwa bahasa memiliki peran yang strategis dalam proses integrasi. Kepulauan Indonesia terdiri dari beribu pulau yang dihuni oleh aneka ragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa masing-masing. Untuk mempermudah komunikasi antar satu dengan yang suku yang lain, diperlukan satu bahasa yang menjadi perantara dan dapat dimengerti oleh semua suku bangsa. Jika tidak memiliki bahasa perantara ataupun tidak memiliki kesamaan bahasa, persatuan tidak akan terjadi karena di antara suku bangsa tersebut timbul yang namanya kecurigaan dan prasangka lain. Bahasa merupakan sarana pergaulan. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi Jambi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Para pedagang di daerah timur Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sehingga berkembanglah bahasa Melayu di seluruh kepulauan Nusantara. Pada mulanya, bahasa Melayu tumbuh sebagai bahasa perantara dan lingua franca. Nah, lingua franca yang dimaksud itu adalah bahasa pengantar. Nah, jadi pada masa itu bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa pengantar di seluruh kepulauan Nusantara. Masuk dan berkembangnya agama Islam mendorong bahasa Melayu karena buku agama dan tafsiran Al-Quran semuanya menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1964 VOC merebut Malaka dari Portugis. Nah, yang sebelumnya bahwa Portugis sempat mendirikan sekolah-sekolah namun menggunakan bahasa Portugis. Nah, tetapi itu tidak banyak berhasil. Nah, secara tidak langsung bahwa pada masa itu VOC mendirikan yang namanya sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, secara tidak langsung berkembanglah bahasa Melayu pada masa itu. Karena bahasa Melayu sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah peran bahasa dalam mendukung proses integrasi Nusantara pada masa tersebut. Yang telah saya sampaikan tadi dapat kalian simak dengan baik dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian jika ada masih yang kurang kalian pahami dari penjelasan Ibu tadi, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Tugas-tugas yang telah saya berikan tidak lupa selalu kalian kerjakan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Selamat siang.